Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu. Dan absen sudah sampai mana video saya ini. Malam itu, jam dinding di kamar kos Rani sudah menunjukkan pukul 1:13 dini hari. Suasana terasa sangat sunyi, hanya suara putaran kipas angin tua dan sayup-sayup suara jangkrik dari luar yang menemaninya. Rani sudah mencoba memejamkan mata sejak 1 jam yang lalu, tapi entah kenapa tidurnya tak kunjung datang. Ia gelisah, membolak-balikkan badan di atas kasur, seolah ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Tiba-tiba, di tengah keheningan itu, ponselnya yang tergeletak di nakas bergetar dan berdering nyaring. Rani terlonjak kaget. Siapa yang menelepon selarut ini? Dengan malas, ia meraih ponselnya. Matanya membelalak saat melihat nama kontak yang tertera di layar. Nama itu, nama dirinya sendiri. Nomor yang menelepon adalah nomornya sendiri. Pikirannya langsung berkecamuk. Error kali, gumamnya pada diri sendiri. Mencoba menenangkan jantungnya yang mulai berdebar kencang. Pasti cuman gangguan jaringan. Tapi dering itu terus berlanjut, seolah memaksa untuk diangkat. Rasa penasaran yang luar biasa besar akhirnya mengalahkan rasa takutnya. Dengan jari gemetar, ia menekan tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telinganya. "Halo," sapanya ragu. Hening sejenak. Hanya terdengar suara statis seperti radio rusak. Lalu, dari seberang terdengar suara seorang perempuan. Suara itu terdengar sangat familiar, mirip sekali dengan suaranya sendiri, tapi lebih serak, bergetar, dan penuh keputusasaan. Jangan buka pintu," bisik suara itu. Terdengar seperti orang yang sedang menahan tangis ketakutan. Rani terdiam, membeku. Bulu kuduknya meremang. "Siapa ini? Ini nggak lucu," katanya. Berusaha terdengar tegar, meski suaranya ikut bergetar. "Dengerin aku, Rani," suara itu memohon. "Aku mohon, apapun yang terjadi, jangan pernah buka pintu itu malam ini. Kalau kamu buka pintu sekarang, kamu nggak akan sempat menyesal." "Maksud kamu apa?" "Pintu apa?" tanya Rani. Kebingungan bercampur dengan rasa panik yang semakin menjadi-jadi. Ia melirik ke arah pintu kamar kosnya yang tertutup rapat. Suara di telepon terdengar semakin panik. "Dia udah di depan, dia tahu kamu sendirian. Aku melakukan kesalahan? Kamu jangan ulangi kesalahan yang sama." Tok, tok, tok. Tepat saat itu, terdengar 3 ketukan pelan dari arah pintu kamarnya. Ketukan itu tidak keras, tapi terasa berat dan menggema di dalam ruangan yang sunyi. Jantung Rani serasa berhenti berdetak. Ia menahan napas, menatap nanar ke arah pintu kayu di hadapannya. "Dia di sana," bisik suara di telepon, kini terdengar seperti isak tangis. "Dia akan terus mengetuk. Dia akan memanggil namamu. Dia akan meniru suara siapapun yang kamu kenal. Jangan percaya, Rani. Jangan buka." Tiba-tiba, sambungan telepon terputus. Layar ponselnya menjadi gelap. Hening. Rani masih mematung di tempat tidurnya, ponsel tergenggam erat di tangannya. Ketukan itu berhenti. Ia menunggu, telinganya awas mendengar setiap suara. Apakah ini hanya mimpi buruk atau kerjaan iseng temannya? Tapi suara di telepon tadi terasa begitu nyata, begitu penuh penderitaan. Tok, tok, tok. Ketukan itu kembali terdengar, kali ini sedikit lebih keras. Lalu terdengar suara dari balik pintu. Suara yang sangat ia kenal. "Rani, ini ibu. Bukain pintunya, nak. Ibu bawain makanan kesukaan kamu." Itu suara ibunya, persis. Tapi otaknya menjerit, ibunya ada di kampung, ratusan kilometer dari sini. Tidak mungkin ibunya datang selarut ini tanpa memberitahunya. Peringatan dari suara di telepon tadi kembali terngiang di benaknya.
dia akan meniru suara siapapun yang kamu kenal. Rani menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan teriakan. Air matanya mulai mengalir. Ia merosot perlahan dari tempat tidur, beringsut mundur hingga punggungnya menabrak dinding yang dingin. "Rani, kamu di dalam kan? Kok nggak dijawab?" "Ini aku, Doni," suara lain terdengar, suara pacarnya. "Aku tahu kamu marah, tapi kita perlu bicara. Buka pintunya, sayang." Rani menggeleng hebat dalam diam. Ini tidak mungkin, semua ini tidak masuk akal. Rasa takut yang melumpuhkan membuatnya tak bisa bergerak, hanya bisa menatap pintu dengan ngeri. Ia mencoba menyalakan ponselnya, berharap bisa menelepon seseorang siapa saja. Tapi ponselnya mati total, seolah kehabisan baterai dalam sekejap. Ketukan itu berhenti lagi, sunyi. Beberapa menit berlalu, terasa seperti selamanya. Rani mulai sedikit lega, berpikir mungkin semua itu sudah berakhir. Mungkin ia hanya berhalusinasi karena kurang tidur. Dengan sangat perlahan, ia mencoba berdiri. Dan saat itulah ia mendengarnya. Suara garukan pelan di permukaan pintu, cakar. Seperti kuku panjang yang digesekkan ke kayu. "Cekarit, cekarit." Suara itu membuat perutnya mual. Lalu, ketukan itu kembali. Bukan lagi ketukan pelan, tapi gedoran yang kasar dan beringas. "Gedor! Gedor! Gedor!" Seolah sesuatu di luar sana mencoba mendobrak masuk dengan paksa. "Rani, buka pintunya!" Kali ini, suara yang berteriak adalah suaranya sendiri. Sama persis seperti suaranya saat sedang marah. "Aku tahu kamu di dalam, jangan berpura-pura. Buka sekarang." Rani menjerit sejadi-jadinya. Ia merangkak panik ke sudut terjauh kamarnya, memeluk lututnya, dan memejamkan mata sekuat tenaga. Ia hanya berharap pagi segera datang. Esok paginya saat matahari mulai menyinari lorong kos, teman sebelah kamar Rani merasa heran karena tidak mendengar suara apapun dari kamar Rani. Biasanya, Rani sudah bangun dan memutar musik. Karena khawatir, ia mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ia mencoba memanggil nama Rani, tetap hening. Akhirnya, ia mencoba memutar gagang pintu dan terkejut saat menyadari pintu itu tidak terkunci. Dengan perlahan, ia mendorongnya hingga terbuka. Kamar itu kosong, rapi, seolah tidak ada siapapun di sana semalam. Kipas angin masih berputar pelan. Tapi Rani tidak ada dimanapun. Jendela kamar terkunci dari dalam. Tidak ada tanda-tanda kerusakan atau jejak orang masuk secara paksa. Satu-satunya yang tertinggal hanyalah ponsel Rani yang tergeletak di lantai di sudut kamar. Temannya memungut ponsel itu. Anehnya ponsel itu menyala. Layarnya menampilkan riwayat panggilan terakhir. Sebuah panggilan tak terjawab pada pukul 1:13 dini hari dari sebuah kontak bernama Rani sendiri.